Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang pertama terkait sistem bilangan real. Bersama saya Isradil Mustamin. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video ini sampai selesai. Pertama, kita masuk kepada skema himpunan bilangan. Dalam artian, pada skema himpunan bilangan ini, kita akan mengetahui pengelompokan bilangan, mulai dari pusat bilangan sampai kepada anak-anak bilangan. Oke, yang mana yang termasuk skema himpunan bilangan? Yang pertama ada bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks terdiri dari dua, yakni himpunan bilangan real dan bilangan imajiner. Kemudian bilangan real terbagi menjadi dua, yakni bilangan rasional dan bilangan irasional. Kemudian bilangan rasional terbagi menjadi dua, yakni bilangan pecahan dan bilangan bulat. Kemudian bilangan bulat terbagi menjadi tiga, yakni bilangan negatif, nol, dan bilangan positif. Nah, skema himpunan bilangan ini akan kita bahas ke depannya. Kita masuk kepada definisi himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli adalah himpunan bilangan yang anggota-anggotanya merupakan bilangan bulat positif. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, himpunan bilangan asli ini biasa kita simbolkan dengan huruf kapital N, ya. Kemudian ada himpunan bilangan prima. Himpunan bilangan prima adalah himpunan bilangan-bilangan asli yang hanya mempunyai dua faktor saja, atau hanya dibagi dengan bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Contoh 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, biasanya simbol daripada himpunan bilangan prima itu kita bisa tulis dengan huruf kapital P. 2, 3, 5, 7, 11, 13 ini itu merupakan himpunan bilangan prima. Kenapa? Karena misalkan 2 ini hanya bisa dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri, yakni 2. Kemudian begitu juga dengan 3 hanya bisa memiliki dua faktor saja atau dua pembagi saja, yakni 3 dan 1, 3 dan 1. Kemudian himpunan bilangan caca. Himpunan bilangan caca adalah himpunan bilangan yang anggota-anggotanya merupakan bilangan bulat positif digabung dengan 0. Contoh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, biasanya himpunan bilangan caca kita bisa simbolkan dengan huruf kapital C. Kemudian himpunan bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang berbentuk A per B, dengan A, B, elemen Z atau anggota bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0, dan B ini tidak habis dibagi dengan A. Atau dengan kata lain, B bukan merupakan faktor dari A. Contoh 1/2, 1/5, dan lain-lain. Nah, 1/2 ini merupakan bilangan pecahan. Kenapa? Karena 1 tidak habis dibagi dengan 2. Begitu juga dengan 1/5. 1 tidak habis dibagi dengan 5. Itu merupakan bilangan pecahan. Nah, bagaimana kalau 8/2? Apakah 8/2 ini merupakan bilangan pecahan? Jawabannya bukan, ya. Kenapa? Karena 8 ini habis dibagi dengan 2, ya. 8 dibagi 2 kan nilainya hasil adalah 4. Nah, dengan kata lain 2 adalah faktor dari 8, ya. 2 adalah faktor dari 8 sehingga 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Kemudian himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang anggota-anggotanya seluruh bilangan bulat, baik negatif, 0, dan positif. Contoh negatif 3, 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Biasanya himpunan bilangan bulat ini kita bisa simbolkan dengan huruf kapital B
atau juga biasa dengan huruf kapital Z. Itu kalau himpunan bilangan bulat. Kita masuk kepada himpunan bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional adalah himpunan bilangan yang anggota-anggotanya merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A, B anggota bilangan bulat atau elemen Z, dan B ini tidak sama dengan 0 atau dapat dinyatakan sebagai suatu desimal yang berhenti atau berulang. Contoh, 0, negatif 1, 1/4, 1/12, 5, dan lain-lain. Kemudian himpunan bilangan irasional adalah himpunan bilangan yang anggota-anggotanya tidak dapat dinyatakan sebagai A per B atau tidak dapat dinyatakan sebagai suatu desimal berulang. Contoh, log 2, phi, akar 2, dan lain-lain. Kemudian himpunan bilangan kompleks. Himpunan bilangan kompleks adalah himpunan bilangan yang anggota-anggotanya dapat dinyatakan dalam bentuk A ditambah BI, di mana A, B elemen R atau elemen atau anggota bilangan real, dan I sama dengan akar negatif 1 yang disebut dengan bilangan imajiner. Contoh, 2 min 3I, kemudian 8 ditambah 2I. Perlu diingat bahwa 2 min 3 ini merupakan bilangan kompleks karena terdapat bilangan real dan juga bilangan imajiner. Nah, dengan 2 ini yang merupakan bilangan realnya, kemudian 3 ini merupakan bagian imajiner atau bilangan imajiner. Kemudian himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari himpunan bilangan rasional dan irasional. Contoh, log 5, 3/8, negatif 5, 0, 5, dan lainnya. Ini merupakan himpunan bilangan real. Ya. Kemudian himpunan bilangan imajiner. Himpunan bilangan imajiner merupakan himpunan bilangan yang anggota-anggotanya merupakan I dalam kurung satuan imajiner, di mana I ini merupakan lambang dari bilangan baru yang disebut dengan bilangan imajiner. Contohnya I, 4I, 5I, dan seterusnya. Berikut ini ada contoh, yakni tentukan jenis kelompok bilangan dari himpunan bilangan berikut. Ya. Yang pertama 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kemudian yang kedua 1, 3, 5, 7. Nah, dari soal ini kita bisa menjawab 2, 4, 6, 8, 10. Ya, kita jawab ya. Ini merupakan kelompok bilangan genap, ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12 itu merupakan kelompok bilangan genap yang kurang dari 14, ya. Yang kurang dari 14. Nah, jadi kalau kita balik pertanyaannya, ya, sebutkan kelompok bilangan genap yang kurang dari 14. Jadi jawabannya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, ini untuk penyelesaian yang pertama. Kemudian penyelesaian yang kedua, 1, 3, 5, 7 ini merupakan himpunan bilangan atau kelompok bilangan, ya. Jadi 1, 3, 5, 7 ini merupakan himpunan bilangan ganjil. Jadi himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Ya. Jadi untuk bagian B ini merupakan himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Jadi kalau kita balik soalnya, tentukan
kelompok himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10, maka jawabannya adalah 1, 3, 5, dan 7. Nah, ini merupakan penyelesaian dari contoh soal yang bentuknya seperti ini. Selanjutnya ini ada sebuah kuis. Kerjakan seperti contoh yang saya jelaskan. Ada bilangan 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, ini merupakan jenis kelompok bilangan atau himpunan dari bilangan apa? Silakan dijawab di kolom komentar. Kemudian kita masuk kepada sifat-sifat bilangan real. Untuk sembarang bilangan real berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama ada namanya sifat komutatif. Sifat komutatif untuk penjumlahan itu berlaku A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Kemudian untuk sifat komutatif perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. Kemudian sifat yang kedua ada namanya sifat asosiatif. Yang pertama ini sifat asosiatif untuk penjumlahan di mana A ditambah dalam kurung B ditambah C itu sama dengan dalam kurung A tambah B balas kurung ditambah dengan C. Kemudian untuk sifat asosiatif pada perkalian itu A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Kemudian yang ketiga ada namanya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Di mana untuk yang pertama A dikali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian sifat yang kedua untuk distributif perkalian terhadap penjumlahan itu dalam kurung A ditambah B dikali C sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Kemudian sifat invers. Sifat invers yang pertama, untuk setiap A anggota bilangan real, maka negatif A disebut invers penjumlahan dari A. Maka berlaku sifat A ditambah dalam kurung negatif A itu sama dengan negatif A ditambah A menghasilkan 0. Kemudian untuk setiap A anggota bilangan real A tidak sama dengan 0. Maka seper A disebut invers perkalian dari A dan berlaku yakni seper A dikali seper A sama dengan seper A dikali dengan A, hasilnya adalah 1. Ini merupakan sifat-sifat pada bilangan real. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam operasi hitung bilangan real. Yang pertama, perkalian dan pembagian berada pada tingkat yang sama. Kemudian, penjumlahan dan pengurangan berada pada tingkat yang sama. Kemudian, apabila dalam operasi hitung campuran terdapat tanda kurung, maka yang terlebih dahulu dikerjakan adalah operasi hitung yang terletak pada tanda kurung. Kemudian, operasi perkalian dan pembagian lebih tingkatannya daripada operasi penjumlahan dan pengurangan, sehingga harus dikerjakan terlebih dahulu untuk operasi perkalian maupun pembagian. Kemudian, apabila terdapat operasi hitung campuran setingkat, maka harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang terletak di sebelah kiri. Untuk contoh selanjutnya, diketahui Z1 sama dengan 6 ditambah 3I dan Z2 sama dengan 4 dikurang 1/2I. Kemudian tentukan Z1 ditambah Z2, kemudian Z1 dikurang Z2. Nah, contoh ini merupakan contoh dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks. Nah, terlebih dahulu kita lihat bentuk dari Z1 dan Z2. Kita misalkan bentuk Z1 ini itu A ditambah BI. Kemudian Z2 ini itu merupakan bentuknya seperti ini Misalkan C min DI.
Maka rumus yang digunakan adalah Z1 ditambah Z2 itu sama dengan dalam kurung A ditambah C ditambah B ditambah D dalam kurung balas kurung I. Ini rumus yang akan kita gunakan ya untuk penjumlahan ya. Nah, jadi untuk menjawab soal yang bagian A ini itu mudah saja ya, tinggal kita masukkan penjumlahannya ya. Z1 ditambah Z2 sama dengan, nah, kita masukkan rumusnya ya. Berarti 6 ditambah dengan 4 ya. Kemudian ditambah 3 min 1/2 I. Jadi ini sama dengan 6 tambah 4 10. Kemudian ditambah 3 min 1/2, ini hasilnya adalah, ini kan 2 dikali hasilnya adalah 6, 6 kurang 1 5, 5/2 I. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 10 ditambah 2/2 I. Ini jawabannya. Nah, bagaimana untuk bagian B? Nah, untuk bagian B ini silakan adik-adik jawab sebagai latihan ya, sebagai latihan dan kerjakan seperti contoh. Ingat, ini untuk bagian ini merupakan penjumlahan dan untuk bagian ini merupakan selisih atau pengurangan. Nah, kemudian contoh yang kedua, hitunglah nilai dari 10 dikali 3 dibagi dengan 5 ditambah dengan 6 kali 4 bagi 2 kurang 7 kali 2 bagi 1. Nah, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, untuk menyelesaikan soal ini campuran ya, ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Ya, kita cari yang setingkat atau sama. Ini kan ada perkalian dan pembagian, maka dikerjakan terlebih dahulu. Dan ada baiknya kita kerjakan mulai dari kiri. Nah, di sini kita bisa selesaikan ya. Ini kita akan selesaikan yang 10 kali 3, kemudian 6 kali 4, kemudian 7 dikali 2. Nah, ini kan 10 kali 3 hasilnya adalah 30, kemudian bagi dengan 5, ditambah dengan 24, ya, kemudian dibagi dengan 2, kemudian kurang dengan 7 kali 2, 14, dibagi dengan 1. Ini kita bisa selesaikan yang pembagian dulu, ya. Kemudian 30 bagi 5 hasilnya adalah 6, ditambah 24 bagi 2 hasilnya adalah 12, dikurang 14 bagi 1 hasilnya adalah 14. Nah, ketika dijumlahkan 6 tambah 12 hasilnya adalah 18, dikurang 14 hasilnya adalah 4. Nah, sebagai latihan selanjutnya silakan kerjakan soal ini seperti contoh, yakni 6 dibagi dengan 3 ditambah dengan 7 kali 5 kurang 3 bagi dalam kurung 2 ditambah 1. Silakan dikerjakan seperti contoh yang saya berikan dan silakan diputar ulang kembali pembahasan sebelumnya. Terima kasih sudah simak dan nonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.